Apa yang membuat tetap konsisten di Yayasan Bambu Lestari itu? Dia itu diisi oleh anak-anak muda yang menjadi penggerak dari cara baru. Sebenarnya ini bisa nggak sih dianggap sebagai sebuah transformasi ya dalam konteks budaya organisasi masyarakat sipil ya, dengan leadershipnya Umon gitu yang collab dengan banyak pihak yang kadang kan itu teman-teman NGO alergi gitu. Itulah hebatnya. Jadi saya pakai satu konsep namanya multiple and interconnected site of struggle. Jadi itu ada keanekaragaman dari situs-situs atau arena dari tempat bekerja berjuangnya yang saling berhubungan satu sama lain. Dan Monica itu sanggup untuk mempertunjukkan kepada generasi yang muda ini bagaimana keanekaragaman itu dijahit satu sama lain. Nah, buat anak muda ini satu tantangan yang luar biasa gitu. Mereka tidak hanya pada job description-nya saja, mereka ditantang untuk bisa bekerja sama dengan ragam orang dari ragam situs yang beda-beda. Orang-orang itu ada di dalam organisasi macam-macam, ya Pemda, ya LSM, ya pengrajin, ya koperasi, ya pemerintah pusat dengan ragam sektornya, dengan badan internasional, dengan ahli-ahli di perguruan tinggi, di profesi. Jadi itu ragam aneka yang punya keperluan untuk ditanggapi dengan berbeda gitu. Jadi bukan satu gaya atau satu cara gitu, tapi itu multiple ways of doing. Tapi itu implikasi untuk organisasi ya dalam konteks manajemen kayak itu gimana ya? Itu memang menjadi satu kesulitan gitu. Saya juga ngelihat bagaimana kalibrasi dari masing-masing kompetensi orang gitu. Itu kalau dia pakai model SDM yang lama nggak dapet dia. Dia mesti mengembangkan satu kemampuan untuk mengkalibrasi orang per orang yang tumbuh dari waktu ke waktu gitu. Dan ini mau nggak mau harus menggunakan konseling menurut saya. Itu kalau dalam konteks set semacam new skills gitu. Itu apa bedanya dengan yang aktivis lama gitu? Ini kan kita nganggap ini kan harus adaptif. Itu dia. Setiap saat. Itu dia. Main sama level yang nggak pernah dibayangkan juga gitu. Iya, ini yang namanya cekatan itu ya. Agile, tangkas gitu. Modelnya bukan militan. Lain ini. Kita dulu zamannya tahu sedikit bicara banyak. Jadi bicara dengan berbagai cara yang berbeda-beda tapi barang itu juga gitu. Okay. Kalau ini kan nggak bisa. Ini nggak bisa dengan bicara dengan yang itu aja gitu. Hanya dengan caranya beda. Kita kan menghadapi anak-anak yang memang repertoar ataupun nada dasarnya, isinya, stylenya, alat musiknya, wah itu macem-macem. Tapi kalau dibaca dari kemarin mereka lakukan prakalibrasi ya, itu kok kenapa mereka concern ke internal ya? Ya itu banyak dia, minta diatur gitu. Betul. Padahal kan justru lu udah bebas bisa bikin apa aja gitu. Itu gapnya karena dia kan masih ada di dalam kandang lama. Itu masalahnya, kandang lama tetapi daya geraknya udah baru. Kandangnya menurut saya harus berubah. Kandangnya ini kalau nggak berubah, ya tadi saya katakan bahwa struktur itu punya atau bangunan atau kandang ini itu punya carrying capacity. Dia harus berubah carrying capacity-nya. Saya secara khusus tunjuk pada manajer sumber daya manusia. Itunya. Ya karena kan ini semuanya berubah kan, seperti di emailnya. Ya kan itu berubah juga, nggak bisa lu baca kok outputnya ini ada bits ini, output harus segini, ini kan karena ya kan itu sesuatu yang memang berubah seluruh ekosistemnya tuh. Bisa digituin nggak sih sebenarnya? Ya, ini organisasi yang
apa mesin-mesinnya tuh baru gitu loh, selain ya watak sama ini yang tadi. Ya, ya itu betul sekali. Jadi kita nggak bisa menggunakan bangunan, struktur ataupun yang lama gitu ya. Karena ini orangnya juga udah lain sekali. Saya berhadapan sama orang-orang yang lain-lain banget ini. Kita juga tergerak berubahnya cepat sekali. Saya menavigasi proses perubahan dari orang per orang, program, relasi dan technical know-how yang berbeda-beda menghadapi relasi-relasi itu navigasi ini sendiri buat saya adalah proses belajar. Tapi kalau saya tidak sanggup gitu ya, makanya tadi saya menyampaikan kita perlu menunjukkan bentuk-bentuk konkret dari mereka itu apa gitu. Sebenarnya tadi ya, kita nggak pernah dialasi memikirkan hak cipta, nggak pernah dialasi memikirkan hak cipta gitu. Saya mau kasih tunjukin sama mereka ini inovator yang harus berujung kepada kalau kita. ada diklaim orang baru itu udah gua tuh dulu. Nggak bisa, itu main politik claim. Itu ya politik claim and claiming processes itu jadi jagoannya kita lah gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang orang berhadapan dengan satu yang harus punya bentuk-bentuk khusus seperti cipta itu ya. Gitu. Luar biasa kakak, lu menginspirasi.